Pemirsa, setelah sempat tidak beroperasi karena pandemi, pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi diserbu ratusan warga. Tidak hanya di Jakarta, antrian warga yang mengurus SIM juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Sejak pagi hingga siang tadi, antrean pemohon perpanjangan surat izin mengemudi terjadi di Polsek Kemayoran. Sejumlah pemohon mengaku sengaja datang lebih awal sebelum pos pelayanan dibuka. Bahkan ada yang telah datang sejak pukul 5 pagi. Kendati sejumlah pemohon telah datang lebih pagi, namun antrean panjang tidak terhindarkan. Jam setengah 5. Sulit sih, ngantrinya panjang banget, terus itu nggak teratur gitu. Jadi dia harusnya kalau misalnya udah absen dikasih nomor atau bukti apa biar itu nggak nabrak-nabrak kayak gini. Dalam satu hari, Polsek Kemayoran melayani hingga 300 pemohon perpanjangan SIM. Kalau untuk kotanya itu kita mulai dari 01 sampai 300, tapi itu lihat situasinya. Kalau memang itu 300 sampai jam 1 udah selesai, kita bisa tambah untuk kotanya. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, kerumunan juga terjadi di lokasi perpanjangan SIM keliling di Mall Pelayanan Publik pagi tadi. Sejumlah warga yang lama mengantre pun nyaris bentrok dengan petugas karena kesal menunggu. Sebagian warga kecewa karena tidak mendapat nomor antrean, padahal sudah datang sejak pagi. Dalam satu hari, lokasi layanan SIM keliling ini hanya melayani 100 pemohon. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Meski pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta masih berlangsung, namun lalu lintas di sejumlah titik di ibu kota masih padat. Petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran, terutama di wilayah perbatasan. Hari ini situasi lalu lintas di perbatasan Jakarta dan Tangerang, Banten terpantau padat. Kendaraan mengular di sepanjang Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas yang berjaga menemukan banyak pelanggaran. Puluhan pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk dan tidak ber-KTP DKI Jakarta diputar balik ke daerah asal. Ini kelihatannya kondisi lalu lintas ya cukup padat ya, karena seperti normal, seperti biasa. Data yang dilanggar hari ini ya, lumayan meningkat juga ya, sama seperti hari biasa. Sementara itu, situasi lalu lintas di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ramai lancar. Petugas gabungan terus berjaga dan memeriksa kendaraan bernomor polisi dari luar ibu kota. Petugas menyebut jumlah pelanggaran PSBB di kawasan ini menurun jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampung narkoba dan perjudian di Jalan Jerman 15 Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi pagi tadi. 10 pengguna serta pengedar narkoba ditangkap dan puluhan mesin judi ketangkasan disita oleh petugas. Aparat Satuan Sabara Polrestabes Medan, Sumatera Utara harus menyisir gang sempit saat menggerebek kampung narkoba di Jalan Jerman 15, Percut C, Tuan Deli Serdang. Sejumlah pemuda yang sedang berkumpul tertangkap tangan membawa paket sabu. Polisi juga menangkap satu orang yang diduga pengedar serta satu paket sabu tak bertuan di salah satu rumah warga. Tidak hanya itu, di dua rumah yang kerap dijadikan lokasi judi ditemukan belasan mesin judi ketangkasan yang ditinggal kabur para pemainnya yang mengetahui kedatangan polisi. Satu mesin judi ketangkasan ini sendiri diketahui beromset Rp1.000.000 per harinya. Sangat meresahkan karena mengganggu masyarakat di sana, terutama masalah narkoba dan perjudian. Dari penggerebekan ini, polisi menyita barang bukti 4 paket sabu siap edar serta bom, senjata tajam,
2 sepeda motor, dan 20 mesin judi ketangkasan. Sementara 10 pengguna narkoba di mana 2 diantaranya pengedar sabu digelandang ke Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran 341 paket sabu dengan berat 402 kg digagalkan di Sukabumi, Jawa Barat. Sabu dikemas berbentuk seperti bola dan dikirim melalui jalur laut oleh jaringan asal Iran. Inilah paket sabu yang dikemas berbentuk bola yang diungkap Satgas Khusus Merah Putih Bareskrim Polri di Perumahan Taman Anggrek, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Barang bukti yang disita sebanyak 341 paket sabu dengan berat 402 kg. Ratusan paket sabu ini dikirim oleh jaringan internasional asal Iran melalui jalur laut yang berlabuh di Pelabuhan Ratu. Dari pengungkapan ini, 6 pelaku ditangkap yang terdiri dari 3 anak buah kapal, 1 kapten kapal, dan 2 lainnya yang turut membantu menyiapkan rumah dan pengantaran paket sabu. Jadi modus yang dilakukan oleh sindikas ini adalah melakukan transaksi ship to ship. Jadi dari kapal yang ada di pelabuhan internasional, kemudian dipindahkan menggunakan kapal nelayan dan masuk melalui jalur pantai. Apabila kita rupiahkan, maka saat ini dengan nilai pasar yang ada kurang lebih sekitar 1 miliar per kilo, maka total kurang lebih 480 miliar rupiah. 6 pelaku yang seluruhnya warga negara Indonesia ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Mahathir Muhammad, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya terkait penggagalan peredaran 341 paket sabu dengan berat 402 kg di Sukabumi, sudah bergabung bersama kami Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes Pol Awi Setiono. Selamat sore, Pak Awi. Selamat sore, Mas Jaki. Pak Awi, boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak, bagaimana sebenarnya kronologi pengungkapan dari kasus ini, Pak? Betulkah sebelumnya juga petugas sudah melakukan pengintaian beberapa waktu, Pak? Iya, betul. Memang kasus ini memang pengembangan dari pengembangan dari Banten, dari Satgas Polri Merah Putih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di daerah Sukabumi jadi transaksi narkotika jenis sabu dari ship to ship. Jadi peredarannya itu dengan metode dari kapal ke kapal melalui transaksi di laut lepas di zona ZEE di Samudra Hindia. Kemudian dari situ tim bergerak melakukan penyelidikan dan membuntuti ada beberapa kapal, dan dari situ akhirnya kita ketemukan pertama kali ada barang bukti 2 kg, selanjutnya dari situ kemudian dikembangkan akhirnya didapatkan 2 TKP. Yang pertama TKP di Pelabuhan Ratu, kemudian yang kedua TKP di Sukaraja, Sukabumi. Baik, Pak, berapa jumlah tersangka yang diamankan dan juga apakah ini termasuk jaringan, Pak? Oh, kalau untuk tersangka memang sementara ini kita masih pengembangan dan sudah kita amankan ada 6 orang. Kemudian memang untuk jaringan ini terindikasi jaringan internasional karena memang jalurnya jalur laut lepas pantai di jalur barat pantai Samudra Hindia, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian mereka dilepas pantai, kemudian diambil melalui kapal dari ship to ship itu. Jadi ada kru yang dari darat yang mengambil melalui kapal, menjemput di kapal besar yang ada di tengah lautan. Baik,
Pak Awi, rencananya barang haram tersebut akan didistribusikan ke wilayah mana saja, Pak? Apakah seluruhnya hanya di wilayah Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, ataukah ada wilayah Jawa Barat lainnya yang menjadi tujuan dari para tersangka untuk mendistribusikan barang itu, Pak? Yang jelas kita sudah mengidentifikasi terkait dengan penyelidikan barang ilegal ini, barang berbahaya ini. Tentunya dari hasil penyelidikan itu, sementara kita dapatkan memang penyusupannya melalui daerah Banten, kemudian daerah Sukabumi sendiri melalui Pelabuhan Ratu. Untuk pengembangannya, penjualannya kemana saja tentunya ini tim masih bergerak dan kami mohon waktu karena tim masih mengembangkan ini. Semoga nanti ke depan juga kita bisa mengungkap sampai sejauh mana jaringan ini masuk ke Indonesia. Baik, Pak Awi, apakah ada track record atau rekam jejak adanya pendistribusian sebelum ini, Pak? Dan berapa jumlahnya? Ya, yang terakhir tanggal 22 Mei 2020 telah diungkap di wilayah Polda Banten sebesar 821 kg ya. Beberapa waktu yang lalu kita ungkap. Dan ini sama jaringan internasional kita kembangkan. Kemudian informasi terakhir, mereka masuk melalui Pelabuhan Ratu. Modusnya seperti apa saja, Pak? Apakah memang selama ini menggunakan modus bola seperti ini atau seperti apa, Pak? Ya, tentunya mereka akan mencari titik-titik lemah mana pengawasan pantai yang ada di lepas pantai Laut Indonesia yang sangat luas ini. Dan dari situlah mereka berusaha mengelabui anggota-anggota di lapangan. Dan alhamdulillah, berkat jaringan-jaringan dari kepolisian terkait dengan peredaran gelap narkoba ini, tim Satgasus Polri Merah Putih bisa mengungkap ini. Baik, Pak, total nilai rupiah dari barang bukti yang diamankan mencapai berapa, Pak? Kalau rupiah memang cukup menggiurkan ya, Mbak ya. Namun kami mungkin lebih menguatkan terkait dengan korban yang diakibatkan peredaran sabu ini. Karena memang 1 kilogram sabu itu bisa digunakan 4.000 orang, sehingga kalau kita bisa bicarakan dengan mengungkapan 402 kilogram ini, berarti Polri sendiri bisa menyelamatkan 1.608.000 jiwa. Kalau memang rupiah tadi sudah disampaikan seperti pemberitaan yang terdahulu. Baik, Pak, apa upaya ke depan pihak kepolisian agar tidak ada lagi pendistribusian narkoba dengan jumlah yang cukup fantastis ini, Pak? Ya tetap ya, kita akan mengawasi jalur-jalur tikus, jalur-jalur lepas pantai yang lemah pengawasannya. Tentunya Satgas Sus Merah Putih maupun Direktorat Narkoba di seluruh jajaran Indonesia ini sudah menjadikan TO dan sudah diberikan sinyal bahwasanya masih masifnya peredaran ini. Tentunya kita terlalu siap siaga untuk melakukan pengawasan-pengawasan di lepas pantai. Baik, Pak Awi, tadi Anda katakan bahwa kasus ini dari pengembangan kasus yang belum lama terjadi di Banten, Serang, Banten, Pak ya. Artinya memang sindikat ini sudah melakukan aksinya 2 kali begitu. Apakah semuanya memang keterkaitan ini hanya dilakukan oleh warga negara asing saja, ataukah ada dibantu warga negara Indonesia juga, entah itu perannya sebagai kurir atau lain sebagainya, Pak? Patut diduga karena memang ini jaringan internasional ya, tentunya mereka yang dari luar negeri juga akan melibatkan orang-orang dalam negeri. Dan ini dari pengungkapan juga memang sudah membuktikan bahwasannya ada beberapa yang kita tangkap dari warga negara asing, kemudian dari dalam negeri sendiri. Tentunya ini juga jaringan internasional yang kita harus ungkap, dan kiranya juga kita harus bersabar karena tim masih bekerja sampai kita tuntaskan kasus ini. Pak Awi, kalau untuk pengungkapan kasus ini sendiri, sebelumnya ini kan katanya ada sempat transaksi begitu di tengah laut dengan kapal ke kapal begitu, Pak? Betul begitu, Pak? Yang jelas ini tadi disampaikan bahwasanya untuk metodenya kan ship to ship ya. Jadi kapal asing ini berhenti di tengah laut, kemudian ada kapal dari darat
menuju ke laut, mengambil barangnya, dari itulah kemudian dibawa ke daratan, kemudian disimpan. Nah, kemudian dari penyimpanan inilah kita akan mengendus terkait adanya pergerakan mereka, kemudian tim melakukan penangkapan dan sehingga kita bisa kumpulkan ada 2 TKP sampai 402 kg tersebut. Tentunya transaksi-transaksi inilah juga nantinya kita akan telusuri sampai kemana ini ujungnya, sampai ke pengedar-pengedar di dalam negeri ini. Baik, Pak Awi, terkait dengan rumah sewaan yang memang sempat disewa untuk menjadi markas, katakanlah begitu, sindikat ini di Sukabumi, Pak, apakah sudah diperiksa, Pak? Dan dengan tetangga-tetangga dari rumah yang sewaan tersebut, apakah sudah dimintai keterangan, Pak? Masih didalami, karena memang sementara kan rumah kosong yang disewa, tentunya nanti akan didalami sejauh mana keterlibatan orang-orang termasuk pemiliknya. Baik. Dengan banyaknya jumlah barang bukti yang disita ini, Pak, apakah ini menandakan kalau jaringan narkoba masih bisa leluasa mendistribusikan barangnya ke Indonesia, Pak? Ya, itulah fungsinya kita, kepolisian, khususnya Direktorat Narkoba di seluruh jajaran Indonesia untuk melakukan pengawasan termasuk tadi peredaran-peredarannya. Dan kita akan selalu mengungkap peredaran-peredaran barang-barang berbahaya ini. Baik, Pak Awi, terakhir Pak, ini kan kita lihat sindikat internasional ini beroperasinya kemarin di Serang, Banten, kemudian hari ini juga ada di Pelabuhan Ratu. Apakah khusus hanya Pulau Jawa saja yang menjadi target operasi mereka, ataukah memang sudah ada indikasi di wilayah-wilayah lain, Pak, yang sudah berhasil dipetakan? Kalau untuk penyebaran barang terlarang ini tentunya kita tadi saya sampaikan ini masih dalam proses pengembangan, harap bersabar, tentunya nanti kita akan ungkap sejauh mana barang-barang ini yang sudah menyeberang sampai di Indonesia. Sementara ini sudah kita bisa ungkap, yang pertama 22 Mei yang 821 kg itu, kemudian ini yang kedua di Sukabumi 402 kg, dan tentunya kita berikan kesempatan untuk tim, karena tim masih bekerja ini untuk mengembangkan kasus ini sampai sejauh mana ini barang peredarannya di Indonesia, khususnya yang peredaran jalur internasional ini. Baik. Pak Awi, terima kasih banyak atas waktunya, dan mohon maaf Pak, tadi sempat ada kesalah penyebutan pangkat dan harusnya Brigjen Pol Awi Setiono. Terima kasih Pak, selamat sore. Presiden Joko Widodo mengecek Masjid Baitur Rahim di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pengecekan dalam rangka persiapan menuju fase normal baru atau the new normal. Presiden Joko Widodo meninjau Masjid Baitur Rahim di Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jokowi berkeliling area masjid. Pengecekan masjid ini sebagai persiapan menuju fase normal baru atau new normal. Jokowi berharap jika seluruh masjid di Jakarta dibuka kembali untuk sholat berjamaah tetap aman dari penularan COVID-19. Jokowi juga ingin keamanan dan kenyamanan beribadah dapat dilakukan di Masjid Baitur Rahim. Pagi hari ini saya melakukan pengecekan di Masjid Baitur Rahim di istana ini dalam rangka persiapan menuju ke sebuah tatanan normal baru, adaptasi kebiasaan baru untuk nantinya segera Masjid Baitur Rahim bisa kita pakai bersama-sama untuk sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Presiden Jokowi juga meminta masyarakat agar mampu beradaptasi di masa new normal mendatang, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Senli Panggabean, iNews melaporkan.